Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi untuk pengaturan TP-Link extender ya dengan tipe seperti ini. Sebentar. Tipenya itu adalah RE305. Ini extender udah dual band. Bentuknya seperti ini dan pernah saya coba review juga di video sebelumnya. Jadi ada pertanyaan dari teman di YouTube tuh, dia nanya, "Bang, bisa nggak si TP-Link ini, extender ini bisa digunakan tanpa password?" Nah, awalnya saya bilang bisa, cuma saya akan coba pastikan lagi apakah bisa atau tidak. Ternyata kalau misalkan dihubungkan ke aplikasi Tether, dia nggak ada pilihan untuk memilih no security atau no password ya. Dia baru bisa diatur tanpa password ketika kita atur melalui PC web browser. Nah, tapi kita harus tahu dulu alamatnya. Kalau untuk alamat defaultnya yang ada di buku manual, dia itu 192.168.0.254. Tapi ini nggak bisa berfungsi. Kenapa? Karena si extendernya udah diaktifkan ke router utama, udah punya komunikasi atau punya jaringan. Jadi kita harus login dulu nih ke ZTE-nya. Ini router utama yang dari IndiHome ya. Kita login dengan username user, passwordnya juga user, karena tiap modem beda-beda ya, tiap router beda-beda. Nah, kita cek dulu nih si extender ini dia dapat IP-nya berapa. Lihat di line device-nya. Nah, di sini ada RE305 ya. Dia pakai IP-nya 192.168.1.20. Ini yang kita kopikan. Karena memang saya hubungkan tadi dengan LAN ya, biar bisa diakses di sini. Karena kalau pakai yang aplikasi ini, yang IP yang 0254, dia nggak mau login dia. Nah, ini adalah password yang kita buat pertama kali ketika dihubungkan ke aplikasi Tether ya. Jadi buat aplikasinya di aplikasi Tether yang ada di Android. Oke, saya udah masukkan passwordnya. Nah, kok minta password lagi? Saya coba masukkan. Nah, ini dia udah connect ya. Ini nggak tahu kenapa si internetnya disilang, padahal udah connect juga dia, udah connect ke si routernya ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih wireless. Kemudian ini ada pilihan connect to host network ya, jadi router utamanya. Nah, di sini baru ada pilihan no security. Kalau misalkan teman-teman pilih yang ini, berarti harus masukin password. Tapi kalau misalkan no security, ya nggak usah masukin password, nggak ada. Ini yang 2,4, yang bawahnya 5 GB ya, yang dual band, yang lebih tinggi lagi kecepatannya. Ini mau diganti boleh, nggak pun nggak apa-apa, karena masalahnya di sini bisa pakai password atau tidak. Kalau misalkan no password berarti no security ya. Ini external networknya ya, yang ada keterangan belakangnya EXT ya. Ini kan nama WiFi di router utama itu tryout ujian. Ini udah saya setting no security. Sedangkan untuk yang externnya ini tampilannya, karena tadi di atas kita setting tanpa password, di sini pun dia nggak akan minta password ya. Jadi ini udah, yang ini juga tidak ada password. Kalaupun ada password, dia pasti sama passwordnya dengan password utama ya, dari si routernya tentunya. Nah, ini kita save aja. Applying setting. Kemudian kita akan coba konekkan ya, kita akan coba konekkan ke WiFi extendernya. Nah, di sini kan udah ke-detect nih. Ini yang extender saya akan coba forget dulu. Ya. Kita coba forget, sama yang ini juga, yang extender saya forget juga. Ya. Ini open, berarti statusnya dia memang tidak ada password ya. Beda dengan yang tulisannya secure. Kalau secure itu dia minta password. Ini yang router utama. Jadi tanpa merubah pengaturan di router utama, karena router utama diaturnya di sini, di ZTE sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sininya kita atur lagi ya, berarti nanti pengaruh lagi ke password yang lainnya. Cuma ini kan nggak bisa connect karena saya nggak connect ke router utamanya. Nah, ini secure, berarti router utama tetap ada password. Yang 5G juga ada secure, berarti dia password. Nah, yang ini kita coba connect ya. Ini open, berarti tanpa password. Dia nggak minta password. Ya. Ini kita pilih lagi. Nah, kadang suka ada keterangan can connect, tapi dia connect sebetulnya.
ini bisa di close aja. Nah, dia malah ada index 2-nya ya, mungkin udah terlalu banyak tadi percobaannya. Ini udah connected ya, tapi ke yang extender kan, bukan ke router utamanya. Kita coba speed test aja. Saya pakai fast.com. Ini normal, ini kecepatannya pasti sama dengan kecepatan yang ada di router utama. Dapat 90-an karena memang saya pakai yang 100 Mbps ya. Itu yang 5G. Kalau misalkan yang 2,4 tuh yang ini ya. Ini juga sama open tulisannya. Berarti dia nggak usah password, kita tinggal konekkan saja. Ini nggak tahu nih dia. Nah, berarti dia udah ada indeks 2-nya ya. Kayaknya dia bentrok yang apa yang tadi tuh bentrok. Tryout ujian underscore ext2. Ini yang 2,4 berarti. No password juga. Ya, emang kecil. Kalau yang 2,4 kecil dia, nggak terlalu besar. Kalau misalkan udah support dual band, pakai yang ini aja. Yang 5G ya, saya coba konekkan. Ini open, berarti dia siapapun yang dapat sinyal si wifi-nya pasti bisa login karena no password dia. Nah, ini udah normal. Saya nggak tahu deh bisa masuk ke sini atau enggak, karena setahu saya harus login juga dia. Ini yang router utama ya, ZTE ini. Ternyata dia bisa login juga. Karena si extender tadi secara nggak langsung pun dia connect ke router utama gitu ya. Jadi jawabannya bisa nih si extender yang TP-Link model seperti ini atau model apapun mungkin ya, kalau misalkan kita aturnya di PC melalui web browser tuh bisa diatur gitu. Jadi untuk extender TP-Link tipe yang RE305 yang AC200 dan dual band ini sudah bisa disetting ya pengaturan si passwordnya untuk wifi-nya, tapi biasanya ketika ada extender tuh dia sama dengan password utama yang ada di router utama juga. Jadi kalau misalkan di ZTE-nya dia passwordnya 12345, di sini pun ngikut. Karena kalau misalkan kita lihat settingannya, ada keterangan di bawah ya. The extend 2,4 GHz password itu sama dengan host passwordnya, berarti yang router utama yang ada di ZTE ini gitu. Cuma untuk extender yang lainnya saya nggak tahu nih apakah sama TP-Link, karena ada beberapa seri, ada yang dual band, ada yang cuma 2,4, kemudian ada yang colokan listriknya juga ada di situ, ada berbagai macam. Cuma yang saya review sekarang atau saya bahas sekarang itu yang tipe RE305 ya. Jadi kesimpulannya bisa untuk digunakan tanpa password. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.